Shalom, Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar, Minggu tanggal 21 Januari 2024 atau hari ini, kebaktian umum GKI Pamanukan dilayani oleh Bapak Heri Y. Hermanus dari GKI Pasir Koja. Sedangkan Penatua Yosafat Prasanda Hanareo melayani di GKI Ayudhya. Biston Pagi. Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Waktu pukul 5.30 tempat di gereja dipimpin Penatua Jenny, anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024, waktu pukul 19 atau jam 7 malam, penyelenggara keluarga Bapak Iwan atau Ibu Cincin, tempat di gereja dipimpin Penatua Yosafat Prasarno Harenil, liturgis Ibu Hani Mariani. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu atau GSM diadakan setiap hari Rabu atau Jumat pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran GSM pada persiapan tersebut. Persekutuan dewasa. Komisi dewasa mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan dewasa yang diadakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2023, waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam, tempat di kediaman Ibu Berti Manihuruk Sukasari, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanareo, liturgosnya Ibu Marsinta Simanulang. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PNJ dilakukan. Persembahan umat. Tanggal 13 sampai tanggal 18 Januari 2024, posisi keuangan gereja kita boleh dibaca, di situ ada kantong merah dan sebagainya, sehingga totalnya Rp2.447.000. Halo Sobre, Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip.
Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Satu lagi informasi tadi terlewatkan, Persekutuan Lansia. Persekutuan Lansia diadakan tanggal 26 Januari tahun 2024 bertepat di hari Jumat jam 6 sore. Ya, jam 4 sore ya, seperti itu. Terima kasih. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita dan ada pemberitahuan melimpah dan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati marilah kita mulai kebaktian kita ini dengan satu pengakuan bahwa kebaktian kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, menyertai kita sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan,
Tema ibadah minggu ini adalah menangkap momentum hidup yang akan mengantar kita pada kesadaran akan pentingnya melihat perjalanan hidup tentang Tuhan yang memampukan kita untuk menangkap momentum penting dalam hidup kita bersamanya di dunia dan dimanapun kita berada. Apapun yang terbaik perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa dan pengakuan dosa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Tersinggah
Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Bersukacitalah selalu dengan wajah gembiramu. Lihat Tuhan di kanan kiri dan sekitar, berikan salamnya. Kita akan masuk dalam doa application. Mari kita siapkan firman Tuhan, Alkitab kita satu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami datang ke rumah-Mu, kami beribadah. Ketika kami berangkat dari rumah sampai ke gereja, semua adalah rutinitas yang kami jalankan setiap minggunya. Namun pada saat ini ketika kami hendak menyambut firman-Mu, raihlah kami Tuhan, sehingga firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan ke depan, firman Tuhanlah pandu kami dalam segala lini kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sahabat kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Bacaan pertama diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 62 ayat 6 hingga 13 secara berbalasan. Hanya dekatlah saja, kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Katalah saja, kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Ada Allah, ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu di dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Ya, apa kabar pagi ini? Sehat ya? Iya. Ya, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini nih sungguh luar biasa. Tema kita adalah mengejar momentum. Menangkap momentum kehidupan. Nah, bicara tentang tema ini, kita harus tahu dulu nih, apa kira-kira arti momentum? Momentum itu apa? Oke, saya mau bikin ini deh, saya mau bikin kuis kecil ya Bapak Ibu, iseng-iseng berhadiah. Saya bertanya ya, jadi saya akan berikan pertanyaan, nanti saya akan memberikan hadiahnya, saya akan sebutkan hadiahnya. Kalau Bapak Ibu angkat tangan, berdiri dan menjawab, Bapak Ibu akan mendapat hadiahnya. Saya paling hafal kalau ke GKI, biasanya antusiasme ditanya pendeta itu kecil. Tapi kita lihat kuis kecil ini. Oke. Ya, di sini ada 3 hadiah Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Siap semua. Berarti ada hadiahnya. Ini duit nih hadiahnya pokoknya. Pertanyaan pertama. Langsung angkat tangan ya. Ini deg-degannya seru nih, saya tanya. Siap ya? Sebutkan bacaan pertama kita hari ini. Angkat tangan, berdiri. Ayo, angkat tangan, berdiri. Ya, silakan Bu. Sebut. Oh iya.
Oke, dapat hadiah 1.000 nih. Namanya kehidupan, momentum itu kan akan terus spiralnya naik. Ini pertanyaan kedua. Iya. Bacaan kita yang kedua adalah 1 Korintus, betul. Pertanyaannya, siapakah nama ayah dari Simon? Angkat tangan berdiri. Tadi kita baca barusan. Angkat tangan berdiri. Siapa ayah Simon? Ayo, Simon anak. Ya, oke deh, nggak angkat tangan berdiri tapi jawab dapat hadiah, goceng. Ini kalau beli miswe bisa 5. Aduh. Oke, saya tanya ya, ini agak sulit nih. Sebutkan, tapi angkat tangan ya. Sebutkan tokoh di Alkitab yang tidak punya papah mamah. Ini warna biru nih hadiahnya nih. Sebutkan tokoh di Alkitab yang tidak punya papa mama. Ayo. Ayo. 10, 9. Iya. Wah, benar. Angkat tangan terus. Dapat hadiah lagi. Bu, sini. Ya, apa-apa. Nah, langsung ya. Adam dan Hawa memang tidak punya papa mama, diciptakan karenanya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang kita sebut sebagai momentum ya. Jadi ketika ada sesuatu yang kita suka dan itu berharga menurut kita, maka kita akan grab it. Kita akan ambil itu cepat-cepat dan itu yang kita sebut sebagai momentum. Banyak momentum kehidupan ini bisa kita lihat gitu. Bisa kita lihat. Tapi waktu saya kuliah dulu, ketika ada teman yang sudah lulus kuliah di Jogja dan mau wisuda, dia bilang sama dosennya, "Oh, di situ ada Gunung Merapi." Jadi sepanjang kuliah dia sibuk belajar, dia tidak pernah lihat hal yang lain. Bahkan ketika kami penelitian sosial, ada seorang teman, saya dipanggil Jerry, Jer, ini apaan? Besi panjang banget. Ini rel kereta api. Maksudnya ini jalanan kereta api. Oh, kayak gini. Bayangkan, sudah kuliah nggak tahu rel kereta api. Artinya banyak kita semua punya fokus, tapi ada momentum kehidupan yang berlalu begitu saja. Ya, jadi kalau kita bicara menangkap momentum kehidupan, yang pertama, tentukan apa momentum itu. Ada 2, momentum yang terlihat atau momentum yang tidak terlihat. Momentum yang terlihat adalah ketika kita harus memaafkan, ketika kita harus memberikan yang terbaik, ketika kita harus berkorban. Nah, itu momentum-momentum yang terlihat yang bisa kita pikirkan dan sadari. Namun momentum yang tidak terlihat adalah ketika kita bisa merasakan pengaruh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita di saat berat hidup ini. Contohnya ketika kita memiliki masalah namun kita masih bisa bersyukur. Siapa yang bisa melihat momentum itu? Ketika kita mengalami ketidakadilan hidup, namun kita tetap bisa melihat Tuhan itu baik. Siapa yang bisa melihat momentum itu?
Nah, Bapak Ibu bicara tentang melihat momentum dan sebagainya, saya hubungkan melihat momentum ini dengan pertanyaan-pertanyaan kalau saya ke daerah mana tuh? Pamanukan lah, daerah Pamanukan, terus yang di sini di Sukra di sana. Jadi kalau saya datang atau ke Jatibarang juga, kalau saya main ke daerah sini, pertanyaannya yang paling hits dan paling semua orang tanya adalah datang jam berapa? Ya, itu paling hits. Nah, bicara tentang perjalanan, saya akan tunjukkan satu video perjalanan. Bagaimana perjalanan kalau saya jalani biasa-biasa saja, pasti saya hanya melihat mobil, motor, asap knalpot, asap truk. Dan mungkin kalau udah sampai sini sudah siang-siang, sudah panas. Tapi kalau melihat momentum, apa saja sih yang bisa kita lihat di perjalanan? Kita lihat video ini. Nah, ini perjalanan awal dari Bandung. Oh, yang satu aja. Ya. Matahari jingga Bandung Utara terbit dari balik gigil bukit, menyingkap kabut, meluruhkan embun, menghangatkan tanah basah, membangkitkan segala harapan, menumbuhkan setiap keinginan. Jadi saya berangkat jam 8 pagi, saya masih bisa dengar view ini. Di jiwa. Oh, cahaya surya yang ceria menjadi pelipur segala duka, lara, pengembara. Ya. Nah, itu perjalanan dari Bandung sini. Saya bisa bikin konten itu untuk durasi 1 menit. Jadi kalau saya jalan biasa aja dan saya nggak aware, saya nggak peduli sama kanan kiri, ya sudah sampai tujuan dan hal yang indah itu ya terlewatkan begitu saja. Terlebih lagi minggu yang lalu kita diguyur hujan luar biasa ya, hujannya nggak berhenti pagi-pagi berangkat aktivitas sudah hujan, tapi ternyata Sabtu itu ya ada momentum yang bagus untuk difoto gitu. Bahkan ketika saya sampai di Pamanukan juga, sampai di Pamanukan saya bertemu dengan Pak Jim dan juga Koyadi. Saya tidak duduk diam begitu saja, ya saya mandi dan beres-beres. Setelah itu saya mencari momentum lagi Bapak Ibu. Lalu saya pergi ke Eretan. Dan apa yang saya dapat di sana, ini foto yang biasanya kita dapat di Bali, di Pangandaran, tapi saya dapat di Eretan. Coba kita lihat fotonya. Nah, ini di mana? Eretan Bapak Ibu. Sawah, terus ada tower, ada sunset, terus ada lembayungnya, awannya bagus. Foto seperti ini dapatnya di Bali biasanya atau di pantai. Tapi ini di mana? Eretan. Ya, artinya kan sebenarnya ada banyak momen-momen yang kalau kita bisa jeli melihat, itu bisa menjadi momentum bagi kita juga. Gitu yang pertama Bapak Ibu. Nah, dari sini marilah kita bertanya kepada diri kita. Jangan-jangan kita terlalu sibuk untuk sesuatu dalam kehidupan kita sehingga momentum yang baik dalam kehidupan ini kita menjadi luput. Contoh sederhananya, ketika amarah menguasai kita, seharusnya jalan damai ini menciptakan sesuatu yang positif, tapi kita biarkan amarah menguasai diri kita dan itu menahun sifatnya, sehingga yang terjadi momen-momen yang bagus itu ya berlalu begitu saja. Jadi ada langkah kehidupan yang skip. Harusnya kita naik kelas ke level berikutnya, tapi kita masih stuck di situ karena kita membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi kita, baik itu amarah, baik itu kesedihan dan lain sebagainya. Contoh yang nyata adalah Yunus, ayo pergi ke Niniwe, tobatkan orang-orang di sana. Dia pergi ke sana, walaupun dia juga berbelok di tengah jalan, tapi akhirnya Tuhan
Selamatkan orang-orang di sana. Dan yang terjadi apa? Ketika semua orang sudah selamat, Yunusnya juga udah berangkat dari kota itu, ya dia masih baper juga sama Tuhan. Dia kepanasan, dia masih berkeluh hati sama Tuhan. Artinya kan dia fokus sama pemikirannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, betapa lelahnya kita kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Sehingga yang terjadi banyak hal yang harusnya kita bisa enteng, yang harusnya bisa membuat kita ringan dalam kehidupan ini, ya kita membuat diri kita mengalami perjalanan hidup yang berat, baik di pikiran, baik di perasaan juga. Jadi apa yang mau kita pilih di hari ini? Apakah kita biarkan ego, emosi, perasaan kita, pikiran kita menguasai kita terus, atau kita mau membiarkan Tuhan, aku sudah lelah dalam kehidupanku, aku serahkan semuanya kepadamu dan aku percaya jalanmu indah pada waktunya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang momentum kehidupan ini juga, ini bukan berhubungan tentang si momentum kehidupan itu juga, tapi kita sebagai pelaku kehidupan ini, siapakah yang bisa meraih, memetik, mengambil gitu ya, menggapai momentum kehidupan itu? Siapa? Ya kita. Gampang sih, Bapak Ibu harus mengambil momentum kehidupan. Oke, kita ingat. Terus kita pulang, baru kita bertanya di rumah, gimana caranya mengambil momentum kehidupan? Apa kriterianya sehingga kita ini apa kriterianya sehingga kita termasuk sebagai pribadi-pribadi yang bisa meraih momentum kehidupan itu? Harus apa? Karena kadang ada orang yang mengeluh, saya melayani dengan rajin, saya datang ke gereja rutin, gak pernah bolos. Tapi kenapa masalah kehidupan terus datang gak berhenti-berhenti, belum lagi sakit. Nah kalau sudah gitu, pertanyaannya, kriteria apa yang harus kita miliki supaya kita ini termasuk sebagai pribadi yang dapat meraih momentum kehidupan itu? Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menjala ikan, Tuhan Yesus panggil, ya di situ kuncinya. Ketika Tuhan Yesus panggil, Tuhan Yesus panggil mereka dengan namanya, mereka ikut Yesus. Demikian juga kita pada saat ini, ketika Tuhan panggil, ya kita ikut Tuhan, apapun yang Tuhan mau. Bahkan ketika Tuhan Yesus ketemu Simon anak Zebedius, kadang kita berpikir, oh mereka mau karena mereka cuma nelayan, dipanggil Tuhan Yesus, seorang filsuf, guru pada saat itu terkenal, pasti mau, pasti ada masalah materi sehingga mereka ikut Yesus. Enggak. Simon anak Zebedius dipanggil Yesus, ikut aku menjala manusia. Dia ikut, dia tinggalkan papahnya dan orang-orang upahan. Artinya kan papahnya bisa upah orang, artinya papahnya kan pengusaha ikan, uang gak masalah harusnya. Jadi bukan masalah uang. Jadi ketika Yesus panggil dia, materi juga udah bukan suatu pertimbangan lagi, dia ikut Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan jamah kita, ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, ikut Dia. Peganglah Tuhan selalu. Sampai kapan? Ya sampai akhir kehidupan kita. Sepanjang kita bernafas, sepanjang kita ada. Tapi saya mau ikut Tuhan supaya saya bisa mengejar atau menggapai momentum kehidupan itu, sehingga saya melihat semuanya positif, saya mau. Tapi pulang gereja Senin, Selasa, Rabu, nanti saya marah lagi, saya berdosa lagi, saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lagi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, saya merenung beberapa waktu yang lalu, Abraham, ini kebetulan di konten-konten kalau Bapak Ibu lihat TikTok juga ada, tapi bisa bareng gitu, lucu. Jadi kalau kita lihat Abraham, bapak orang beriman, dia pernah mau korbankan anaknya sendiri. Ya zaman sekarang kalau korbankan orang udah tindak pidana. Kalau kita lihat Daud politik banget, ada istri orang, suaminya disuruh perang, dan yang terjadi Bapak Ibu tahu sendiri. Tokoh-tokoh di Alkitab luar biasa dah, luar biasa membuat saya jadi berpikir, lah kenapa mereka yang pernah mengalami kejatuhan dalam hidup ini
Di sana ada, dan kita sebagai Kristen pada saat ini kita pegang mereka sebagai teladan. Kenapa? Apakah karena kesempurnaan mereka tetap ada di sana? Enggak. Apakah karena mereka punya kredibilitas yang baik? Apa karena mereka keren banget sampai mereka ada di situ? Enggak juga. Ternyata saya dapatkan jawabannya bukan karena mereka keren, bukan karena mereka luar biasa, tapi di sana mau ditonjolkan bahwa Allah yang luar biasa itulah yang memampukan mereka. Kita pun jatuh bangun, kita pun marah, kita pun kecewa, kita pun bersedih, menangis, dan kita pun bercucuran air mata dalam kehidupan kita ini. Tapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita, Bapak Ibu, kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan bersama Bapak Ibu. Jatuh bangunnya Bapak Ibu, ada Tuhan di sana. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, jangan terlena di sana. Melakukan kesalahan, jangan lari dari komunitas. Bentrok dengan kanan kiri, jangan hindari komunitas. Ketika kita tersinggung satu dengan yang lain, jangan tinggalkan kebersamaan persekutuan kita ini. Tetaplah bersama, tetaplah berproses, bertumbuh. Apapun itu, teruslah berproses, bertumbuh. GKI Pamanukan mengalami perjalanan panjang yang luar biasa. Prosesnya pasti luar biasa di sini. Kalau mau ditimbang-timbang sukacita atau duka cita, amarah, segala macam, semuanya ada nano-nano di gereja pastinya. Tapi Bapak Ibu, dari semua hal yang GKI Pamanukan alami, ketika Bapak Ibu tertawa bersama, mungkin ketika Bapak Ibu marah-marah bersama, mungkin ketika di sini mungkin ada kegibahan-kegibahan bersama, mungkin ada, tapi nggak ada. Semua itu adalah proses. Mengarahnya kemana sih? Pasti bukan ke arah yang lebih bawah lagi. Semua mengarah kepada hal yang lebih baik. Tetaplah jalan bersama Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi jangan lagi kita berpikir, saya mau ikut Tuhan, saya mau pegang Tuhan supaya bisa memegang momentum kehidupan, tapi nanti gimana kalau berdosa lagi? Berdiri lagi. Bapak Ibu, di sini ada satu lagu, kita dengerin lagu ini. Kalau Bapak Ibu tahu, kita bisa nyanyi bersama sebagai penutup renungan kita. Jadi melalui lagu ini kita akan merenungkan sampai kapan kita mau ikut Tuhan Yesus. Mungkin kita juga merasa siapa sih yang mengenal diri kita, ya. Atau kita juga mungkin berpikir siapa yang peduli terhadap kita. Ya, percayalah Bapak Ibu, Tuhanlah yang mengerti kita, Tuhanlah yang tahu isi hati kita lebih daripada siapapun. Suaranya bisa dikecilin. Nah Bapak Ibu, saya di Bandung, saya melayani di GKI Pasir Koja. Boleh dikecilin sedikit lagi? Ya, thank you. Saya melayani di GKI Pasir Koja. Di sana saya melayani komisi tunarungu.
Nah, saya mau membawa oleh-oleh sedikit. Saya mau ngajarin Bapak Ibu bahasa isyarat. Nah, jadi kalau tema kita pada pagi ini adalah mengambil momentum kehidupan. Nah, saya mau mengajarkan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana adalah gini: saya kuat bersama Tuhan. Tuhan memberkatimu. Coba kita coba sama-sama ya. Saya kuat bersama, ini huruf L, Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Nah, coba yang sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Saya bersama Tuhan. Katakan kepada kanan kiri, Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi ke yang lain lagi, Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan untuk diri sendiri supaya semangat. Nah, Bapak Ibu, kejarlah momentum kehidupan. Ketika kita tidak mampu melihat momentum itu, Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu memampukan untuk melihat momentum yang membuat Bapak Ibu terkejut sendiri bahwa Bapak Ibu bisa begitu. Karena Roh Kudus bersama Bapak Ibu. Dari kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan gereja Kemenes sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu di GKI Pamanukan ini. Bila mana kami menoleh sejenak ke belakang, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Engkau memampukan kami di saat-saat yang tepat. Tuhan menunjukkan bahwa Allah yang hidup ada di tengah kami, di tengah keraguan kami. Mungkin ketika iman kami goyah, ketika kami mulai mengalami keraguan terhadap Engkau, Tuhan ada di sana untuk kembali lagi membuat kami bangkit berdiri. Dan saat ini, di hari ini, kami mengikrarkan kami akan ikut Yesus sampai akhir hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga bagi Indonesia, berkatilah bangsa negara ini, berkatilah para pemimpin, para calon pemimpin, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi mereka, khususnya dia yang terpilih untuk memimpin kami pada periode yang selanjutnya. Berikanlah keamanan, kedamaian, jauhkanlah negeri ini dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Pamanukan, mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka dalam kesehatannya, sehingga dalam kesehatan ini melalui obat-obatan, istirahat,
Yang cukup juga boleh memulihkan mereka. Bila mana juga ada kondisi kesehatan yang cukup kompleks, ya Tuhan, kuatkanlah hati anak-anak-Mu di sini yang bergumul dengan kesehatan, sehingga tetap tabah, tetap menjalani kehidupan ini dengan kuat, bahkan boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di tengah kondisi terberat sekalipun. Kami juga berdoa bagi mereka yang memiliki pergumulan dalam kehidupan ini, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, atau apapun pergumulan yang dihadapi, ya Tuhan, berkatilah. Engkau yang memiliki kehidupan, Engkau tahu yang baik, Engkau tahu yang terbaik bagi semua orang. Engkau Allah yang memakai suka duka dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka yang bergumul dalam kehidupan ini. Ya Bapa, bila mana besok kami akan kembali lagi dalam aktivitas kami, seharian kami akan belajar, kami akan bekerja, kami akan menjaga kondisi rumah kami. Biarlah Tuhan berkati kami, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi. Inilah doa kami, biarlah kebersamaan kami di dalam Tuhan, Engkau sendiri memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan, dan dengan bersukacita mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, bait 1 dan 3, ku beri persembahan. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Ajar kami juga bersyukur Bapa untuk setiap momentum hidup yang boleh kami jalani Tuhan, supaya kami boleh dapat hikmat-Nya dan boleh kami mengaplikasikan dalam hidup kami, dan bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Bapa untuk persembahan yang boleh terkumpul hari ini Bapa.
Berkati itu Tuhan supaya boleh dipakai dalam pelayanan GKI Pamanukan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat GKI Pamanukan yang memberikannya Bapa. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pelihara mereka Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Marilah kita teruskan mengarahkan hati kita pada Tuhan dan melihat Allah yang mengatur semua dalam kehidupan kita, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.